Bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan selain jadi teladan, Anda bertanggung jawab pada keluargamu. Jangan sibukin ngurus orang banyak sementara keluargamu sendiri tidak diurus. Yesus itu dikenal di tempat asalnya, yaitu di Nazaret, sebagai tukang kayu. Kita baca Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Pekerjaan kita membuat kita dikenal sebagai apa? Betul? Karena saya khotbah, saya dikenal sebagai pengkhotbah. Kalau Anda punya pabrik sawit, Anda dikenal sebagai pengusaha. Katakan gitu. Pekerjaan kita, kalau kita ngajar berarti kita guru. Yesus dikenal sebagai tukang kayu. Berarti selama dia hidup di Nazaret, dia bekerja sebagai tukang kayu. Kenapa Yesus bekerja sebagai tukang kayu? Karena papanya tukang kayu. Menandakan apa? Yesus tidak mentang-mentang dia anak Allah. Dia anak raja segala raja. Dia tidak turun ke dunia dan bilang gini, gua nunggu waktu gua turun ke dunia. Waktuku tiba, aku akan keluar dan buat mujizat-mujizat aja dan ngajar di mana-mana. Enggak. Ketika Yesus besar, dia mulai tanggung jawab sebagai anak Yusuf dan Maria yang punya anak-anak lain, adik-adiknya, dan dia kakak sulung dan dia kakak laki-laki. Dia mengambil tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Dia bantu bapaknya kerja jadi tukang kayu. Dia tidak mentang-mentang, aku ini siapa? Kamu enggak tahu? Sorry, aku enggak kerja gini-gini. Bayangkan kalau kita bikin filmnya, lucu juga ya. Yesus tahu dia turun dari sorga bukan anaknya kandung Yusuf. Dia bilang gini, enggak, gua enggak kerja tukang kayu. Apaan tuh? Kerja capek-capek gitu. Gua nunggu waktu khotbah-khotbah dan menyembuhkan. Saya kasih tahu, hey, sekalipun Anda kelihatan hebat di mana-mana, pulang ke rumah Anda harus jalankan tanggung jawabmu. Amin. Di gereja saya datang, terima kasih, luar biasa, dilayani. Tapi di rumah saya harus melayani keluarga saya. Dengar baik, penting sekali kita jadi berkat di luar, yes. Tapi lebih penting kita jadi berkat di rumah. Di rumahlah kita belajar tanggung jawab. Keluarga adalah tanggung jawab kita yang pertama. Kata Bapa diambil dari bahasa aslinya Abba, yang artinya source atau sumber. Laki-laki harus bisa menghidupi keluarganya sendiri sebelum dia bisa membangun keluarganya. Dengar, Amsal 24 ayat 27. Selesaikan pekerjaanmu di luar, siapkan itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Artinya apa? Jomblo-jomblo jangan mikir kawin dulu kalau belum punya kerjaan. Kalau belum bisa kasih makan keluarga, jangan cepat-cepat punya keluarga. 1 Timotius 5 ayat 4. Mari baca sama-sama. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saya mau kasih tahu, anak-anak muda dengar baik. Kalau sudah lulus kuliah dan sudah kerja, jangan buru-buru kawin. Firman Tuhan berkata, balas budi orang tua dan nenekmu. Sebenarnya terjemahannya keliru, harusnya kakek nenek. Kakek-kakek kok ada hitung ya. Grandparents bahasa Inggrisnya, kakek nenek. Jadi dengar baik, Anda harus pakai kesempatan ini untuk jadi berkat bagi orang tuamu dan kakak adikmu. Bantulah orang tuamu, bantu adik kakakmu. Nanti kalau kamu sudah nikah, prioritasmu sudah beda. Kalau sudah nikah, orang tua juga dengar ya. Prioritas utama itu pasangan dan anak-anak. Bukan berarti orang tua sudah tidak penting, tapi second priority. Prioritas kedua setelah istri, suami, dan anak-anak. Mumpung belum nikah, kamu bantu orang tua, bantu adik kakak. Belum ada yang keberatan. Karena kalau kita sudah punya pasangan dan anak-anak, tanggung jawab kita besar. Nyekolahin anak itu mahal. Ngasih makan mereka itu tidak murah. Bayar cicilan rumah dan lain-lain. Jadi mumpung masih bujang, masih bisa bantu keluarga, jangan ribut kapan kawinnya. Saya tutup dengan ini. Yesus itu menunjukkan bahwa dia harus jadi teladan di rumahnya. Dan dia menunjukkan tanggung jawabnya sebagai anak yang bantu orang tua. Kalau Anda pengen punya pelayanan yang hebat, pastikan Anda mengerti bahwa keluarga itu harus jadi prioritas utama. Anda mau menjaga keseimbangan agar pelayananmu tetap kuat, pastikan keluargamu juga harus kuat. Bapak Ibu dengar baik, jadi teladan buat anak-anakmu. Jangan hanya berpikir bahwa anak-anakmu adalah investasi di hari tua. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 14b, karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Meskipun satu hari nanti anak-anakmu akan balas budi, tapi jangan perlakukan anakmu sebagai investasi. Anak-anak itu harus jadi obligasi, tanggung jawab kita. Kita harus jadi teladan dan membesarkan mereka. Apa yang kita tuai di masa tua hanyalah upah dari Tuhan. Hari ini Anda kerja keras. Jangan semuanya ditinggalkan buat anak-anakmu, tapi pastikan Anda tabung juga buat hari tuamu. Karena mumpung masih kuat, Anda tidak jadi beban tapi jadi berkat. Sudah tua pun Anda tidak perlu jadi beban bagi orang lain. Jadi terang di rumah, Tuhan memberkati.
Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.